Jujur, gua akuin nih, bisnis impor itu memang win rate-nya buat lu jadi kaya dari bisnis impor tuh tinggi dibandingkan bisnis-bisnis lain. Dan lu cukup perlu konsisten dan sabar doang di bisnis impor. Dan gue juga udah lihat lah, banyak orang, banyak juga customer gue yang darinya nol atau dari kerja sama orang mulai impor kecil-kecilan dalam 1 tahun udah bisa sampai impor kontaineran. Dia gulung-gulung-gulung terus. Dan gue sendiri pun bisa achieve financial freedom gue tuh di usia yang sangat muda. Pas gue usia 18 tahun juga berkat bisnis impor. Kalau bukan karena bisnis impor, karena barang impor, gue nggak bisa secepat ini bisa sukses. Yang paling pertama, masalah yang paling sering-sering banget dilakuin sama orang-orang nih, jujur ya. Paling sering dilakuin sama orang-orang yang paling sering orang jatuh di masalah ini. Paling sering kalau lu denger cerita orang bangkrut gara-gara bisnis impor, jangan bisnis impor lah, bangkrut nanti gini-gini, jangan bisnis impor lah, nanti barangnya nggak laku segala macem, tai babi, tai kucing. Lu lihat semua orang-orang itu, masalahnya pasti satu, yaitu apa? FOMO. FOMO nih, kalau kayak di SpongeBob nih ada FOMO kayak gitu nih, ada pelangi nih. Nih nanti editor yang tolong diedit nih, ada FOMO. FOMO maksudnya apa? Lihat barang ngetrend dia impor. Jadi buat lu yang baru mulai jualan barang impor atau mau mulai bisnis impor, hindari, bener-bener hindari buat FOMO jualan barang yang ngetrend. Mendingan lu jualan barang yang marginnya let's say cuman 30, 40 sampai 50%, tapi barangnya tuh cepet keluarnya atau barangnya tuh fast moving. Mendingan lu jual barang-barang yang kayak gitu daripada lu ambil resiko jual-jual barang-barang yang trending, lu nggak modal nggak kuat, terus nanti barang lu ketahan lama, duit lu ketahan lama, terus nanti udah nggak ngetrend, barang lu jadi sampah gitu. Jangan sampai ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan apa? Jangan FOMO. Lalu yang kedua apa? Ini adalah nafsu. Nafsu. Orang misalnya baru mau jualan. Jualan aja belum. Dia baru ngitung-ngitung nih. Oh, untungnya segini nih. Untungnya bisa dapat 50%, 40%. Tapi belum jualan. Gue kasih tau lagi ya. Lu mau profit lu setinggi apapun, mau sebagus apapun. Kalau nggak ada demand-nya, kalau itu cuma ilusi dan kelihatannya doang belum bisa profitnya gede, tapi belum dijual atau belum laku, bullshit gitu. Bullshit. Lu jualan dulu. Nah, ini juga pengalaman gue di awal-awal jualan. Gue bagusnya adalah gue nggak langsung impor. Jadi awalnya tuh gue jualan dulu ngambil sama distributor. Jualan barang distributor, lama-lama gue cari nih. Karena gue lihat nih, marginnya makin lama makin tipis nih. Gue ngambil sama distributor nih, harganya naik terus nih. Ya sudah, gue pikir. Gue cari barangnya di Cina. Akhirnya ketemu barangnya di Cina, gue bisa turunin HPP-nya. Jadi gue margin gue lebih tinggi. Manusia itu masih bisa berbohong, masih bisa culas, masih bisa licik. Kalau lu dikirimnya bener semuanya. Kalau lu dikirimnya beda, itu yang amsyong. Karena pernah. Dulu pas awal-awal gue ada customer yang dia impor barang A, masuk ke Indonesia. Dan ternyata barang itu tuh bukan barang yang bisa compatible di Indonesia. Misalnya lu jualan casan deh, colokan, kabel colokan. Kan tiap negara kan beda-beda. Datangnya misalnya kabel colokan negara Singapura atau negara Amerika, lu mana bisa jual di sini, mana laku. Coba lu bayangin kalau kejadiannya kayak gitu, lu pusingnya sepusing apa? Pelan-pelan tapi pasti.